Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Soharnadi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan NIM A1E1181110 berkelas di R002. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar, yaitu pendidikan agama Islam yang bertemakan belajar ilmu tajwid, hukum nun mati atau nun sukun, dan tanwin. Baiklah, kita mulai saja. Nun mati. Nun mati ini ialah ketika nun itu tidak ada tanda bacanya fathah, kasroh maupun domah. Nun mati ini sama pula dengan tanwin, yaitu an, in, un. Nah, an, in, un ini ialah yaitu tanwin. Ini sama bacaannya. An ini ialah fathah yang terdiri dari dua. In ini ialah dua domah, dan un ini ialah 3 domah. Cara bacanya pun sama. Misalkan baitun, baitun. Sama pula bacaannya dengan baitun. Ini sama saja bacaannya, yaitu baitun. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang apabila nun mati ini atau tanwin ini bertemu dengan huruf hijaiyah. Bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Apabila nun mati ini bertemu dengan huruf hijaiyah, maka terbagi menjadi 4, yaitu izhar, yang artinya jelas, idgham, yang artinya memasukkan huruf atau memasukkan lafaz yang kedua. Yang ketiga ialah iklab, menggantikan nun mati ini menjadi mim. Yang keempat ialah ikhfa, yaitu mendengungkan. Baiklah, di sini ketika nun mati ketemu dengan huruf hijaiyah, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu izhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Sedangkan idgham ini terbagi pula menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, di sini kita akan bahas pertama-tama, yaitu tentang izhar. Kita bahas tentang izhar terlebih dahulu ya. Izhar. Baiklah, kita akan membahas tentang hukum tanda baca izhar. Izhar ini adalah ketika nun mati atau tanwin yang telah kita bahas tadi bertemu dengan
huruf-huruf izhar, yaitu huruf izharnya ada 5. Yang pertama, huruf izhar ada 5, yaitu alif, ha, ho, ain, dan ghain. Nah, di sini kita akan membahas tentang izhar nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf kelima ini, yaitu alif, ha, ho, ain, ghain. Baiklah, kita akan membuat contoh tentang bacaan izhar tersebut. Bacaan izhar tersebut contohnya seperti man amana, man amana. Nah, di sini terdapat huruf izhar, yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf alif, yaitu huruf alif ini adalah huruf izhar yang dibaca jelas. Contohnya bacanya seperti man amana, tidak didengungkan atau tidak dimasukkan, harus jelas man amana, man amana. Contoh yang kedua seperti huruf saya lupa, huruf izhar ada 6. Yang satunya lah ha. Contoh dari huruf izhar yang lain ialah seperti minha, minha, minha. Di sini terdapat huruf izhar, yaitu nun mati ketemu dengan ha, bacaannya minha, jelas dibacanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Seperti contohnya kita masukkan huruf hukum tanwin. Tanwin itu ialah an, in, dan un. Contoh bacaan dari huruf tanwin ini ketika ketemu dengan huruf izhar ini ialah seperti contohnya salah, mun, salah, mun, iya. Nah, di sini terdapat hukum bacaan tanwin, yaitu mun, un, ketemu dengan huruf izhar, bacanya pun sama, jelas, yaitu salamun hiya. Oke. Contoh dari yang lainnya ialah sami'un alim. Nah, sami'un alim. Contoh selanjutnya ialah sami'un alim, sami'un alim. Nah, di sini hukumnya ialah jelas juga, yaitu ketika tanwin bertemu dengan huruf ain, yaitu hukum bacanya izhar dan harus jelas sami'un alim. Baiklah, itulah hukum tanda baca izhar. Yang kedua kita bahas tentang idgham. Baik, idgham itu terbagi menjadi 2, yaitu idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Oke.
Nah, kita bahas tentang idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah ini ialah memasukkan tanda baca kedua. Contohnya seperti idgham bigunnah ini hurufnya ialah la dan ro. La dan ro. Sedangkan huruf bila gunnah ini ialah terdiri dari 4 huruf, yaitu ya, mim, nun, waw. Nah, di sini yaitu 4 huruf bila gunnah, ya, mim, nun, dan waw. Baiklah, kita masuk saja ke contohnya. Contoh dari huruf bigunnah ini ialah, contoh bacaan dari huruf bigunnah ini ialah milladunhu, min, la, dun, milladunhu, dunhu. Nah, di sini huruf bigunnah ini terdapat huruf la, yaitu nun mati ketemu dengan huruf la. Jadi bacaannya ialah dimasukkan, yaitu milladunhu, milladunhu. Nah, jadi ini nih huruf la ini bisa juga terjadi seperti ada tanda tasdid, yaitu tanda ini. Jadi dibacanya milladunhu. Nah, baik. Contoh dari huruf bigunnah yang kedua ini ialah mir rabbihim, yaitu huruf ro. Rabbihim. Nah, di sini kita baca mir rabbihim. Ini walaupun nun mati ketemu dengan huruf ro, nun matinya tidak dijelaskan, yaitu kita masukkan huruf ro, yaitu huruf bigunnah. Bigunnah artinya memasukkan dan didengungkan. Oke? Bacanya pun mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, baiklah, itulah huruf-huruf bigunnah. Nah, di sini kita akan membahas tentang huruf bila gunnah. Kita akan membahas huruf bila gunnah. Baiklah, kita akan membahas tentang huruf idgham bila gunnah, yaitu contoh bacaannya yaitu ya. My, nah, ini contoh bacaannya. Oke, contoh bacaan dari idgham bila gunnah ini yaitu huruf ketemu ketika nun mati ketemu dengan huruf 4 ini, yaitu ya, mim, nun, waw. Ketika nun mati ketemu dengan huruf ya, bacaannya pun seperti ini. May yaqulu. Jadi panjangnya 2 harokat. Di sini panjangnya 2 harokat, 2 harokat. Berarti dipanjangkan 2 ketukan, yaitu may yaqulu. Nah, oke. Contoh dari huruf bila gunnah yang lainnya ialah
seperti inna fa'ati. Nah, di sini tanda bacanya ialah ketika nun mati ketemu dengan huruf nun, yaitu huruf bila guna, yaitu huruf nun, yaitu bacanya pun sama, dipanjangkan 2 harokat. Inna fa'ati, inna fa'ati, inna fa'ati zikra. Nah, itu contoh bacaannya. Oke. Baiklah, di sini kita sudah menjelaskan tentang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu tentang izhar dan idgham. Di sini kita akan membahas tentang ketiga, yaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu iqlab, huruf hijaiyah. Huruf iqlab itu terdiri dari satu kata, yaitu atau satu huruf, yaitu ba. Cara membacanya pun ialah suara kita atau huruf nun mati ini yaitu berubah menjadi huruf mim. Contohnya seperti contohnya ialah seperti mim ba'dihim, yaitu ketika huruf nun mati ketemu dengan huruf ba, itu hukum bacaannya iqlab, yaitu memasukkan huruf mimnya. Jadi nun matinya tidak disebutkan, yaitu dimasukkan huruf mim. Biasanya kalau di Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an ada tanda mim di sini. Ya, ada tanda mim di sini. Dan membacanya pun mim ba'dihim, mim ba'dihim. Oke. Contoh selanjutnya ialah seperti ketika tanwin. Nah, di sini yaitu sami'an basiro. Nah, di sini kan ada hukum tanwin, yaitu an. Ketika bertemu dengan huruf ba itu berubah menjadi iqlab. Tidak disebutkan an, bukan an. An itu salah. Jadi bacaan yang benarnya ialah sami'an basiro. Jadi ada huruf mim. Sami'an basiro, sami'an basiro. Nah, itulah tentang hukum bacaan iqlab, yaitu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu berubah menjadi iqlab. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa. Oke. Ikhfa yaitu ketika nun mati atau tanwin
bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyahnya itu terdiri dari 15 huruf. Apakah kalian mengetahui apa saja huruf-huruf ikhfa itu? Yaitu huruf ikhfa itu ialah ta, sa, jim, da, za, zai, ro, sa, sha, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, di sini huruf-huruf ikhfa yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, yaitu ta, sa, jim, da, za, ro, zai, sa, sha, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi bacaan dari huruf ikhfa ini yaitu didengungkan, berdengung, gitu, oke? Nah, di sini contoh dari hukum bacaan ikhfa ini adalah contoh bacaan ikhfa. Pertama, nah di sini ialah cara baca ikhfa yaitu min tilqa. Nah, di sini kan ada hukum atau ada huruf nun mati atau nun sukun ketemu dengan huruf ta. Ingat, huruf ta itu ialah salah satu dari huruf ikhfa, yaitu huruf ta. Bacaannya itu pun didengungkan. Min tilqa, min tilqa. Nah, jadi didengung atau berdengung. Contoh bacaan yang kedua ialah bacaan nomor 2 ialah Nah, di sini ada hukum atau huruf apa? Nah, ini. Nah, huruf apa? Huruf tanwin, yaitu lan. Bacanya pun bukan kalau gini kaulan karima, itu salah. Jadi yang benarnya ialah cara bacanya ialah qaulan karima. Nah, di sini ikhfa yaitu qaulan karima. Nah, oke, kita kasih ketiga. Cara baca ketiga yaitu
Nah, di sini ayo tebak. Apa di sini? Huruf-huruf apa yang ada di sini yang bisa membuat ini tanda baca nomor 3 ini yaitu ikhfa. Coba tebak. Di mana? Ya, nah, di sini. Sola, yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf so, itu akan berubah menjadi huruf ikhfa. Cara bacanya pun didengungkan, yaitu solatihim, solatihim. Panjangnya pun 2 harokat, 2 harakat. Solatihim, solatihim. Oke. Nah, itulah hukum-hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang belajar ilmu tajwid, hukum nun mati atau nun sukun bertemu dengan tanwin. Ketika nun mati ini atau tanwin an, in, on bertemu dengan huruf hijaiyah akan terbagi menjadi 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke. Huruf ketika nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 4, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, idgham itu tersebut terbagi menjadi 2 pula, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, oke, sampai di sini paham? Baiklah, kita masuk saja kepada izhar, yaitu hukum bacaannya jelas. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ke-6 huruf ini, yaitu a, ha, ho, ain, ghain, dan ha. Cara bacanya pun seperti man amana, minha, salamun hiya. Nah, di sini contoh bacaannya ialah man amana. Ketika nun mati bertemu dengan huruf atau lafaz alif, itu hukumnya izhar. Cara bacanya pun jelas, yaitu man amana, man amana. Yang kedua minha. Yang ketiga salamun hiya. Oke. Baiklah, kita akan membahas tentang idgham yang selanjutnya. Idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah ini ialah contohnya seperti huruf la dan ro. Caranya ialah memasukkan dan didengungkan. Misalkan ketika nun mati ketemu dengan huruf la dibaca milladunhu, milladunhu, milladunhu. Jadi ada suara didengungkan sedikit. Jadi bacanya milladunhu. Yang kedua mirrabbihim, mirrabbihim. Ada huruf atau didengungkan sedikit. Yang ketiga ialah tentang idgham bila gunah. Idgham bila gunah ini terdiri dari 4 huruf, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Cara membaca idgham bila gunah ini memasukkan tanpa didengung, beda dengan digunah, memasukkan didengungkan. Sedangkan idgham bila gunah ialah memasukkan tanpa didengungkan. Nah, contohnya ialah seperti mayyaqulu, mayyaqulu, tidak didengung tetapi dimasukkan huruf keduanya, yaitu ya. Misalkan ya, mayyaqulu, mayyaqulu, tanpa didengungkan, dan ini panjangnya pun 2 harokat. Yang kedua contohnya ialah innafa'ati, innafa'ati, tanpa didengung, yaitu cuma langsung dimasukkan dengan huruf yang kedua, innafa'ati. Oke. Nah, kita ketiga yaitu kita membahas tentang iqlab.
iklab. Iklab ini ialah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya pun ketika nun mati itu bertemu dengan huruf ba, itu nun matinya hilang, diganti dengan mim. Seperti mim ba'dihim. Nah, di sini kan ada nun mati ketemu dengan huruf ba. Jadi bacanya pun mim ba'dihim. Biasanya kalau di mushaf Al-Qur'an itu ada tanda baca mim. Oke, mim ba'dihim. Contoh bacaan yang keduanya ialah sami'an basiro. Nah, di sini kan ada kata tanwin ketemu dengan huruf ba, itu pun tanwinnya dihilangkan dan diganti menjadi huruf mim, yaitu sami'an basiro. Nah, yang terakhir tentang ikhfa. Ikhfa ialah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ini, yaitu ta, sa, jim, da, za, ro, zai, sha, sha, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Contoh bacaan dari ikhfa ini ialah contoh pertama, ketika nun mati bertemu dengan huruf ta, itu cara bacanya didengungkan. Oke, berdengung. Contoh bacanya ialah mutilqo. Yang kedua ialah qaulan karima. Ini kan ada huruf tanwin lan. Kalau teman-teman membacanya qaulan karima itu salah. Jadi bacanya harus didengungkan. Qaulan karima. Nah, contoh bacaan yang ketiganya ialah solatihim. Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf so, yaitu berubah berdengung. Solatihim. Panjangnya pun 2 harakat. Nah, begitulah hukum bacaan dari ikhfa. Jadi jika teman-teman bertemu atau membaca Al-Quran, Iqra maupun Juz Amma, ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, bacanya pun ikhfa, didengungkan. Baiklah, itulah hasil dari proses mengajar saya, yaitu Putra Suwanadi, tentang pendidikan agama Islam, yaitu bertema tentang belajar ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, terbagi menjadi izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran, atau membaca Iqra maupun Juz Amma, dan teman-teman mendapatkan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada, jadi kita tahu memperjelas apa yang harus kita baca, didengungkan atau diperjelas, karena di dalam sebuah bacaan ketika kita salah melafazkan berarti salah arti. Oke. Jadi keutamaan yang lain ketika kita membaca dan itu benar, insya Allah dengan seizin Allah bacaan kita pun pahalanya berlipat ganda. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah maupun kekurangan, saya pribadi mohon minta maaf dengan sebesar-besarnya. Lebih baik teman melihat video-video lain juga tentang pembelajaran hukum nun mati atau tanwin. Jikalau saya ada salah, mohon diperjelas atau dipertegas, oh ini salah. Oke. Terima kasih kepada teman-teman sekalian semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.